Dewan Pengurus Komisariat Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk mengadakan kegiatan syukuran dan pembagian paket bingkisan kepada para pasien Rumah Sakit Bayangkara dalam rangka memperingati Hari Perawat Nasional yang diselenggarakan pada Kamis 17 Maret 2022. Tema yang diusung kali ini yaitu Perawat Bersama Rakyat Menuju Bangsa yang Sehat Bebas COVID-19. Dengan adanya kegiatan peringatan Hari Perawat Nasional ini, diharapkan profesi perawat semakin maju, sukses, profesional dalam melakukan asuhan keperawatan dan optimalisasi fungsi mengenai masyarakat bersama dengan perawat dalam ikut berperan menanggulangi COVID-19. Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Nganjuk Dwi Miyarsi Mars ini menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya bahwa perawat saat ini merupakan garda terdepan yang luar biasa, memiliki kontribusi yang besar dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dwi Miyarsi juga mengungkapkan turut berduka sedalam-dalamnya untuk rekan-rekan yang terpapar COVID-19 yang akhirnya harus meninggal dunia. Beliau juga menyampaikan bahwa kegiatan ini juga sebagai wujud syukur karena sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan bisa melayani masyarakat. Ucapkan selamat Hari Perawat PPNI yang ke-8 sesuai dengan temanya Perawat Bersama Rakyat Menuju Bangsa Sehat Bebas dari COVID-19. Harapan saya, doa saya semoga ke depan perawat bisa lebih baik dan lebih baik lagi, lebih profesional. Dan saya berharap tidak hanya sekedar menjadi perawat biasa, tapi perawat yang luar biasa. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Kalau kita mendalami lagunya Mas PPNI tadi, itu banyak bahwa di situ dari kalimat-kalimat lagunya itu banyak di situ harapan kedepannya perawat Indonesia itu ada seperti apa. Satu tadi saya juga lihat itu jadi model perawat Indonesia. Jadi model perawat Indonesia itu jangan hanya perawat biasa saja, tapi yang luar biasa. Di sini bagaimana untuk bisa menjadi luar biasa? Kalau masalah teori mungkin sudah didapat dari perkuliahan, implementasi mungkin rekan-rekan yang bekerja di rumah sakit dan sebagainya. Tapi bagaimana bisa memberikan pelayanan yang keperawatan yang lebih baik yang membuat pasien itu lebih nyaman dan puas dengan pelayanan perawatan. Karena perawat itu salah satu motor penggerak di fasilitas kesehatan. Contoh rumah sakit kalau nggak ada perawatnya, jalan nggak? Nggak jalan kan? Puskesmas kalau nggak ada perawatnya ya nggak jalan. Jadi kalian di sini para perawat ini salah satu dari motor penggerak fasilitas kesehatan. Nah di situ tadi saya juga lihat bahwa dia bersama rakyat juga untuk menghadapi pandemi. Memang saat ini kita lagi menghadapi pandemi COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada perawat karena selama ini berkat rekan-rekan perawat kita bisa menghadapi COVID ini dengan baik. Contohnya sebagai perawat-perawat yang melakukan perawatan pasien-pasien COVID di rumah sakit, di puskesmas, belum lagi yang ke masyarakat mungkin sampai tracing dan sebagainya. Dalam mendukung vaksinasi, para vaksinator pun juga banyak dari perawat. Jadi perawat saat ini memang luar biasa sebagai garda terdepan, mempunyai kontribusi yang besar dalam menghadapi pandemi COVID ini yang akhirnya juga membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 dan alhamdulillah kita bisa melaluinya. Ya. Saya juga turut berduka apabila banyak rekan-rekan dari perawat yang dulu terpapar COVID yang akhirnya harus meninggal dunia. Saya yakin bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini dengan dinilai ibadah, mereka jihad, insya Allah akan mendapatkan posisi yang terbaik di samping Allah dan juga diampuni dosa-dosanya. Amin. Karena apa? Pekerjaan perawat ini ada mulia. Bukan saya ngomong loh ya. Tadi Dimas juga bilang bahwa perawat itu mulia. Ya, dia mulia di sini. Dia meskipun kesembuhan itu milik Allah ya, milik Allah. Tapi paling tidak dengan tangan-tangan kalian bisa membuat pasien itu bisa sembuh dan sebagainya. Jadi pekerjaan mulia. Insya Allah, kalaupun rekan-rekan niatnya ibadah, memuliakan pasien-pasien kalian semuanya, mungkin semuanya akan dibalas oleh Allah.
kalaupun tidak dibalas di dunia, paling tidak jadi ladang amal rekan-rekan nanti di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi, nggak banyak saya sampaikan. Saya juga mohon maaf kalau dalam penerimaan atau kegiatan di aula ini ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tapi intinya kegiatan ini bukan kita mau ini tidak, tapi sebagai wujud syukur kita karena sampai saat ini kita masih bisa diberi kesehatan, bisa memberikan pelayanan keperawatan khususnya yang terbaik, dan kedepannya juga kita dengan acara ini bisa lebih baik lagi. Seperti cita-cita dari yang disampaikan Dimas, menjadi perawat yang mulia, menjadi model perawat yang bagus, yang profesional, perawat yang luar biasa. Sekali lagi selamat untuk rekan-rekan perawat, sukses kedepannya dan selalu jaga kekompakan. Saya titipkan kepada teman-teman perawat semuanya agar perawat ini benar-benar bekerja secara profesional pada saat di rumah sakit atau di pelayanan puskesmas dan klinik semuanya, benar-benar mengangkat dan benar-benar memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Sekali lagi adalah asuhan keperawatan kepada pasien. Aspek legalitas kita memberikan asuhan perawatan kepada pasien benar-benar di situ dituliskan dengan baik dan benar. Jangan hanya pada saat kuliah itu benar-benar membuat asuhan perawatan, setelah kerja di situ ada asuhan keperawatan ditinggalkan. Tapi pada saat mau akreditasi dikerjakan bersama-sama. Ya, itu titipan saya. Selanjutnya teman-teman, PPNI ini adalah organisasi yang cukup besar. Bahkan di Nganjuk ini yang punya nomor induk anggota atau NIRA itu sekitar 2000 orang. Itu belum yang masih belum melaporkan, jadi ada 2000 lebih. Yang melakukan praktek mandiri di rumah SIPP itu ada sekitar 400 perawat, ya. Belum lagi yang belum tercatat, yang ilegal gitu ya. Yang ini belum lagi seperti itu. Harapan kami benar-benar teman-teman ini melakukan asuhan keperawatan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan saya cukup bangga sekali kemarin, walaupun teman-teman ini banyak yang meninggal pada saat COVID ya, pada saat COVID itu. Saya bangga sekali karena teman-teman itu di situ kerja dengan total, ya, kerja dengan total, membantu dengan total ke masyarakat. Sampai hari ini juga teman-teman disibukkan dengan terjun ke masyarakat dengan memberikan vaksinasi bersama-sama sampai hari ini. Harapan saya sesuai dengan lagu yang tadi sudah sambutan oleh Ibu Karudin tadi, teman-teman benar-benar memaknai arti lagu itu, ya, memaknai arti lagu itu yang kita nyanyikan bersama-sama tadi. Yang terakhir dari saya, teman-teman, untuk meningkatkan jenjang pendidikan, tolong nanti memilih yang linear. Saya di tingkat kabupaten ke Pak Kang Marhen sudah mengatakan agar teman-teman ini ada contoh, karena di Nganjuk ini mohon maaf kadang-kadang tidak perlu, tapi ini diperlukan. Di Nganjuk ini untuk dokternya perawat yang ASN ini masih belum ada yang ASN. Saya sudah berikan, kalau di Tulungagung ada, di Kediri ada, kabupaten kota ada. Di Nganjuk ini belum ada. Saya nyupport ke kabupaten karena saya juga ada di politik juga. Saya nyupport agar teman-teman ini diberikan satu fasilitas beasiswa. Ada beasiswa teman-teman sekolah linear. 1-2 orang mungkin diberikan contoh sekolah di sekolah Soroto Ador, misalkan diperbolehkan di Surabaya di UNER. Juga yang linear ngambil S2-nya keperawatan, S2-nya, S3-nya juga keperawatan. 1 atau 2 orang aja sudah cukup sebagai contoh. Ini di Nganjuk ini, saya 24 tahun di Nganjuk ini memang pendidikan untuk teman-teman perawat ini agak lambat. Tapi saya bangga di tahun ini, sekali lagi saya bangga sekali ada contoh teman kita menjadi kepala puskesmas. Baru di Nganjuk ini yang paling tidak ada dari 38 kabupaten dan kota ini, Nganjuk ini yang terlambat. Kabupaten-kabupaten lain ini hampir semuanya sudah ada, tapi Nganjuk ini baru tahun ini. Ini satu apresiasi dan saya bangga sekali. Jadi itu yang bisa saya katakan.
Bu, hari ini kan hari ulang tahunnya Perawat Indonesia PPNI yang ke-48. Ini dari teman-teman perawat, ini diberikan sedikit kenang-kenangan buat Ibu, sekaligus juga mengucapkan semoga Ibu lekas sembuh, sehat-sehat kembali. Jadi saat ini ada sedikit kenangan dari Mbak Mas perawat yang sekarang sedang bekerja. Selama di sini gimana Bu pelayanan perawatnya di Bayangkara? Terus ada keluhan nggak tentang perawatnya? Nggak ada. Perawatnya bagus-bagus ya. Ramah nggak? Oh ramah. Alhamdulillah. Diterima Bu ya. Semoga lekas sembuh. Ada nuhun nih Bu. Hari ini adalah Hari Perawat Nasional Indonesia. Perawat ini sudah berlukisan dari perawat rumah sakit Bayangkara Nganjuk khususnya. Semoga bermanfaat dan bermanfaat ya. Dari perawat nasional Ibu, ini ada bingkisan dari teman-teman perawat di Nganjuk khususnya di rumah sakit Bayangkara Ibu. Semoga bermanfaat, semoga kembali perawat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KPP Dr. Didi Simas sebagai Kepala Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk mengucapkan selamat Hari PPNI yang ke-48. Semoga ke depan perawat Indonesia lebih profesional, menjadi perawat yang luar biasa. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada perawat Indonesia yang selama ini membantu dalam berkontribusi menghadapi COVID-19 sekaligus sebagai tim vaksinator. Perawat hebat, Indonesia kuat.